Oke, baik semuanya, selamat pagi. Jadi, seperti yang Ibu sudah bahas di awal tadi, hari ini kita akan mempelajari tentang apa pilihan kalian setelah lulus nanti. Biasanya kan karena sudah kelas 3 SMP ya, sekarang nanti pasti bingung nih lulus mau kemana. Nah, di sini Ibu akan kasih kalian sedikit perbedaan antara sekolah-sekolah yang akan kalian masuki nanti, karena kebanyakan seperti yang udah Ibu sebar angket kemarin ya, kebanyakan memilih SMA dan juga SMK. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya nih sama kalian, sebenarnya kalian udah tahu belum sih SMA dan SMK itu apa? Sebelum pengertiannya deh yang sulit, singkatannya aja dulu. Kira-kira kalian udah tahu belum singkatannya SMA dan SMK itu apa? Oke, sebagian ada yang jawab betul, sebagian lagi ada yang masih yang kurang tepat. Tapi nggak apa-apa, karena kita masih sama-sama belajar ya. Oke, jadi untuk singkatan SMA sendiri, SMA itu singkatan dari sekolah menengah atas. Sedangkan kalau SMK itu singkatan dari sekolah menengah kejuruan. Nah, dari sini kira-kira kalian udah punya gambaran belum bedanya SMA dan SMK apa? Karena kan kalau SMA itu kan sekolah menengah atas, sedangkan SMK itu sekolah menengah kejuruan. Kira-kira kalian udah ada gambaran belum nih dari singkatannya aja gitu. Oke, udah ada gambaran sedikit ya bedanya SMA dan juga SMK. Oke, dari pengertiannya aja sudah beda ya SMA dan juga SMK. Jadi jadi kita bahas dari yang SMA dulu, yang pertama ya, yang paling banyak nih pilihannya yang kemarin kalian pilih dari angket yang Ibu sudah sebar kemarin. Jadi untuk SMA ini sekolah menengah atas, sesuai namanya. Sekolah ini satu tingkat di atas kalian yang sekarang, SMP, sekolah menengah pertama. Jadi di sekolah ini kalian akan lebih banyak belajar. Sama seperti sekarang di SMP, kalian belajar banyak materi. Tapi bedanya yang pertama adalah biasanya untuk kalian-kalian yang mau masuk SMA ini, jadi biasanya kalian kalau yang mau masuk SMA ini, target kalian setelah lulus SMA adalah perguruan tinggi atau yang biasa kita sebut kampus. Jadi setelah lulus, biasanya kalian akan mengikuti tes seleksi masuk untuk perguruan tinggi, entah itu negeri ataupun swasta sama aja. Jadi di awal untuk SMA sendiri target siswanya kebanyakan mereka ngambil SMA untuk mengambil perguruan tinggi. Nah, selanjutnya untuk SMA sendiri lama pendidikannya itu sama seperti SMP, 3 tahun. 3 tahun setelah itu lulus. Setelah lulus biasanya banyak yang mengambil perguruan tinggi seperti yang Ibu sebutkan tadi ya. Oke, sekarang nah, untuk biaya sekolah sendiri untuk SMA, karena di Indonesia ini banyak ya sekolah SMA, terutama sekolah negeri. Jadi untuk biayanya sendiri pasti lebih ringan ketimbang SMK. Nanti untuk SMK biayanya kira-kira nanti Ibu jelaskan setelah ini ya. Jadi untuk SMA sendiri itu kebanyakan lebih murah ya. Karena SMA itu banyak SMA negeri dan juga swasta, tapi SMA negeri juga udah banyak kok. Jadi kalian bisa pilih sekolah-sekolah negeri mana yang dekat dari rumah kalian. Karena untuk masuk SMA sekarang, terutama negeri itu kebanyakan pakai jalur zonasi. Nah, oke, pertanyaan bagus. Apa sih Bu zonasi itu? Zonasi itu jalur di mana sekolah yang paling dekat dari rumah kalian itu yang biasanya sekolah ambil, karena mempertimbangkan jarak kalian dari sekolah ke rumah. Oke, pertanyaan bagus lagi. Kalau misal rumahnya jauh gimana Bu? Itu biasa tergantung kebijakan sekolah ya, karena sistemnya sekarang seperti itu. Sudah tidak pakai sistem UN lagi seperti dulu. Oke, sekarang
Nah, ini nih yang paling menarik dan yang paling sering kalian bahas mengenai jurusan. Nah, untuk SMA sendiri itu kebanyakan mereka punya 2 jurusan, IPA dan juga IPS. Nah, kalian sering dengar dong ya, IPA dan IPS ini. Tapi ada juga jurusan yang tapi ada juga sekolah yang juga punya jurusan bahasa. Jadi kebanyakan 3, IPA, IPS, dan juga bahasa. Tapi kebanyakan sekolah sekarang tuh adanya cuma IPA dan juga IPS. Nah, jurusan ini menentukan ketika kalian nanti juga mengambil seleksi perguruan negeri tinggi. Perguruan tinggi maksudnya, kampus ya. Jadi, karena nanti kalian akan mengikuti tesnya itu sesuai dengan jurusan yang sudah kalian ambil di SMA yang sekarang. Entah itu IPA ataupun IPS, dan itu sangat menentukan. Jadi, untuk mengambil jurusan ini kalian harus pikir matang-matang dan juga penuh pertimbangan. Karena ini benar-benar penting dan juga mempengaruhi ketika kalian mengambil ujian masuk perguruan tinggi nanti. Oke, pertanyaan bagus lagi. Bagus, kalian aktif, ibu suka. Kalian suka tanya. Nah, untuk penjurusan di SMA sendiri ini biasanya mereka dilakukannya di kelas 2 ya, di kelas 2 SMA. Tapi untuk kelas 1-nya belum ada penjurusan. Beda sama SMK. Oke. Oke, pertanyaan bagus. Untuk sistem penjurusannya sendiri, ibu kurang tahu karena dulu ibu juga nggak masuk sekolah SMA. Jadi dari yang ibu tahu, informasi yang ibu tahu kalau SMA itu biasanya ya di kelas 2 sih penjurusannya. Tapi untuk sistem penjurusannya sendiri ibu kurang tahu. Nanti kalau misalnya ada informasi lagi, ibu kasih tahu. Terima kasih buat pertanyaannya ya. Lanjut ya. Nah, selanjutnya untuk tempat belajar sendiri, SMA ini biasanya di sekolah belajarnya ya. Karena lebih fokus ke akademik seperti yang ibu sebutkan di awal-awal tadi. Dan juga untuk program kegiatan belajarnya lebih banyak materi, tentu saja materi lebih banyak. Tapi kalian di sini juga bisa kok belajar yang lain selain materi, seperti ekstrakurikuler. Nah, di SMA ini juga ada ekskul seperti di SMP, dan juga organisasi lain yang tentunya lebih banyak dan juga lebih beragam di SMA ini untuk melatih soft skill kalian nanti. Dan ini juga bisa jadi bekal kalian nanti ketika mengambil tes ujian masuk perguruan tinggi nanti, dan juga sangat berguna buat kedepannya tentunya. Nah, dan yang terakhir untuk mata pelajaran yang kalian dapatkan, kebanyakan sih mata pelajaran umum ya, terutama untuk kelas 1 karena belum dimulai penjurusan. Untuk kelas 2 nanti pastinya belajar akan lebih fokus, tergantung jurusan yang kalian ambil, seperti IPA, IPS, ataupun bahasa. Nah, nanti di lingkup jurusan itu kalian akan belajar lebih banyak mengenai jurusan yang kalian ambil. Misalnya IPS, di situ pasti akan lebih banyak belajar sejarah, sosiologi, tapi nggak menutup kemungkinan kalian akan tetap ketemu matematika ya. Ibu nggak bilang loh kalau misalnya nggak ada matematika. Kemungkinannya pasti ada belajar matematika, oke? Nah, itu kira-kira informasi tentang SMA yang ibu tahu. Sekarang kita lanjut ke SMK ya. Sama seperti SMA yang tadi, kalau SMK yang pertama, target siswanya itu kebanyakan mereka yang memilih SMK ini untuk ketika lulus, mereka lebih memilih untuk dipersiapkan untuk langsung bekerja. Entah itu sebagai administrasi atau misalnya pemasaran, itu tergantung. Karena biasanya sesuai namanya sekolah menengah kejuruan, jadi sekolah ini juga banyak jurusannya. Tapi jurusannya itu ditentukan dari kita sendiri, bukan dari sekolah ya. Jadi untuk target siswanya sendiri SMK ini lebih banyak ketika lulus nanti mereka menargetkan untuk langsung bekerja. Tidak seperti SMA yang menargetkan perguruan tinggi. Oke, pertanyaan bagus. Maaf ya, ibu kebanyakan cerita. Kalian kalau misalnya mau nanya nggak apa-apa kok. Tinggal angkat tangan, sebut nama, nanti ibu jawab pertanyaannya sambil kita belajar bareng-bareng ya. Oke, pertanyaan bagus.
SMK bisa kuliah juga nggak Bu? Bisa, tapi kebanyakan yang ngambil SMK itu lulusnya pasti kerja dulu. Biasanya rata-rata mereka mau nabung dulu atau mau cari pengalaman dulu sebelum mereka ngambil kuliah. Bisa kok, bisa. SMK itu kalau lulus bisa tetap kuliah. Terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya untuk lama pendidikannya, nah kalau SMA tadi kan itu udah pasti 3 tahun ya lulusnya, sedangkan kalau SMK itu biasanya mereka bisa lebih dari 3 tahun lulusnya. Karena biasanya SMK itu ada beberapa sekolah yang menawarkan semacam tambahan jam belajar dan juga gelar. Biasanya itu nanti diakumulasi jadi D1 setelah lulus SMK. Jadi bisa lebih dari 3 tahun sekolahnya karena ada program studi dan juga bisa nambah gelar gitu. Nah, selanjutnya untuk biaya tentunya kalau SMK ini karena masih sedikit ya di Indonesia ini, kurang banyak juga SMK dan kebanyakan swasta, dan juga karena SMK itu kita sendiri yang pilih jurusannya, jadi untuk biayanya sendiri pasti jauh lebih mahal dari SMA karena sekolah kejuruan ini menuntut kita untuk dipersiapkan untuk langsung kerja lulus. Misalnya kalian mau ngambil jurusan tata busana, udah pasti kalian bakal butuh kain, mesin jahit, mau nggak mau kalian harus punya itu, dan tentunya biayanya pasti lebih besar daripada SMA. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu untuk biaya. Makanya di awal tadi Ibu bilang biayanya SMA itu relatif lebih murah daripada SMK. Karena SMK memang membutuhkan banyak atribut yang diperlukan untuk kalian belajar dan juga mempersiapkan untuk kalian lulus nanti untuk bekerja, seperti itu. Nah, untuk penjurusannya, kalau tadi SMA di sekolah, pemilihan jurusannya dan waktu kelas 2, kalau SMK kita pilih sendiri dari sekarang. Misal dari sekarang kelas 3 SMP, kalian bisa pilih nih, kira-kira nanti mau ngambil SMK apa ya, jurusan apa ya, karena sekali kalian udah masuk, kalian nggak bisa pindah, ataupun kalian mau pindah pun pasti beda. Setiap sekolah itu punya peraturan yang beda dan juga aturan yang berbeda. Jadi sebaiknya Ibu sarankan kalian ambil jurusan ataupun pilih jurusan dari sekarang. Karena tentunya biayanya juga nggak murah ya. Dan lebih baik juga kalian maksimal di jurusan yang kalian mau. Misalnya dari sekarang mau ambil administrasi perkantoran, nah itu bagus. Kalian bisa survei misalnya sekolah mana aja nih yang ada jurusan administrasi perkantorannya ini. Nanti kalian bisa survei, kalian bisa bandingin, misalnya akreditasi sekolahnya, entah itu biayanya, kalian bisa pertimbangin sendiri. Karena jurusannya itu kalian sendiri yang nentuin, bukan dari sekolah ya. Oke deh, sampai sini ada pertanyaan? Gak ada? Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya untuk tempat belajar sendiri, kalau SMA itu lebih menghabiskan di gedung sekolah, kalau SMK kalian akan belajar sewaktu-waktu keluar sekolah. Belajar keluar sekolahnya itu seperti apa sih, Bu? Nah, pertanyaan bagus. Terima kasih yang sudah bertanya ya. Nah, kalian nanti biasanya ada program namanya PKL, Praktik Kerja Lapangan. Nah, nanti kalian akan belajar seperti simulasi kerja dari sekolah. Nah, nanti kalian akan dipersiapkan untuk bekerja. Jadi kalian belajar lewat PKL ini, karena PKL ini bekerjanya biasanya di perusahaan langsung ataupun di instansi yang sekolah kalian punya relasi sebelumnya, seperti itu. Jadi belajarnya bukan cuma di sekolah aja ya, bisa di luar sekolah. Karena balik lagi, sekolah kejuruan itu dipersiapkan untuk bekerja nantinya. Nah, untuk program dalam kegiatan pembelajaran sendiri, kalau SMA itu kan lebih banyak akademik ya, paling ekskul ataupun organisasi. Kalau SMK seperti yang Ibu tadi bilang, pastinya ada PKL, praktek-praktek lapangan, karena memang betul-betul disiapkan untuk kalian bekerja nanti.
Dan yang terakhir, mata pelajarannya, oke, pertanyaan bagus, sekali lagi terima kasih. Kalian di SMK bakal tetap kok dapat mata pelajaran dasar seperti anak SMA pada umumnya, tapi tidak semendetail di SMA, nggak semua pelajaran kalian pelajarin. Nah, di SMK ini kalian akan lebih banyak belajar mata pelajaran tentang jurusan yang kalian ambil, misalnya administrasi perkantoran. Nah, kalian akan lebih banyak belajar di bidang itu ketimbang mata pelajaran yang biasa. Oke, segitu aja yang bisa Ibu sampaikan ke kalian. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan lagi sebelum Ibu tutup sesi hari ini? Nggak ada? Oke, kalau begitu terima kasih untuk hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan juga terima kasih yang sudah mau aktif bertanya dan juga mau mendengarkan materi dari Ibu hari ini. Kalau begitu, kita tutup ya pembelajaran hari ini. Dan Ibu mau kasih tugas sedikit untuk kalian, karena kalian sudah kelas 3 dan juga sebentar lagi mau lulus. Ibu mau kalian buat tugas, kalian bikin list. Pertama, kalian mau pilih SMA atau SMK, dan yang kedua, kalian mau masuk sekolah yang mana? Ditulis nama sekolah ya, sekolahnya ya, misalnya SMA Negeri 6, terus SMA Negeri 8, itu harus ditulis nama sekolahnya. Dikumpulkan paling lambat minggu depan hari Selasa. Nanti dikumpulkan ketua kelas, dan ketua kelas kumpulkan ke meja Ibu ya. Oke, kalau begitu terima kasih untuk hari ini. Materi sampai sini Ibu tutup. Oke, terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi di kelas selanjutnya.